Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para santri, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengaruniakan kepada kita semua kesehatan dan menjaga kita dari segala macam keburukan dan segala macam mara bahaya. Para santri, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua. Tema kita kali ini adalah al-haditsu wal khabaru wal atharu wa istilahatun ukhra. Hadis, khabar, athar dan istilah-istilah yang lainnya. Ya, di antara istilah-istilah yang ada, ya, selain istilah hadis, khabar, athar, ada juga istilah al-haditsul qudsi, ada istilah as-sanad, al-isnad, al-matnu, kemudian al-musnid, ada al-musnad, ada juga istilah al-muhaddits dan istilah al-hafidz. Semua istilah ini insya Allah kita akan bahas satu persatu dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan berikutnya. Tapi untuk kesempatan kali ini kita akan membahas satu istilah saja, yaitu tentang al-hadits. Apa itu al-hadits? Al-hadits akan kita bahas dari sisi bahasa dan dari sisi istilah. Al-haditsu lughatan. Hadits menurut bahasa. Al-jadid, sesuatu yang baru. Hadits menurut bahasa memiliki arti sesuatu yang baru. Adapun hadits menurut istilah, maka dia memiliki definisi ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn au wasfin khalqiyyin au khuluqiyyin. Hadits menurut istilah adalah sesuatu yang disandarkan atau dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik berupa ucapan, yakni ucapan beliau, atau perbuatan, atau ketetapan, atau sifat yang terkait dengan fisik, atau sifat yang berupa kepribadian atau akhlak. Jadi lebih jelasnya bahwa hadits yaitu sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bisa berupa ucapan, yakni ucapan beliau. Dengan kata lain, apabila ada sebuah riwayat dan di dalam riwayat tersebut diinformasikan tentang ucapan Nabi, maka ucapan itu disebut hadits. Demikian juga apabila ada sebuah riwayat dan di dalam riwayat tersebut disebutkan tentang perbuatan Nabi yang beliau lakukan, maka itu juga disebut hadits. Yang ketiga, ya, takrir, ya, sesuatu yang berupa restu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, apabila ada sebuah riwayat dan di dalam riwayat tersebut disebutkan tentang restu Nabi terhadap suatu perbuatan, maka itu juga disebut hadits. Demikian juga apabila ada riwayat dan di riwayat tersebut disebutkan tentang sifat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu juga disebut dengan hadits. Dan sifat itu ada dua. Yang pertama sifat khalqi, yaitu sifat yang terkait dengan fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apabila ada riwayat menyebutkan tentang ciri-ciri fisik Nabi, maka itu juga disebut dengan hadits. Demikian juga apabila ada riwayat yang menyebutkan tentang sifat Nabi berupa kepribadian beliau, ya, baik itu terkait dengan kedermawanan beliau, terkait dengan keberanian beliau, ya, kesabaran beliau, maka itu juga disebut dengan hadits. Jadi dengan kata lain bahwa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah apa saja yang terkait dengan ucapan beliau, perbuatan beliau, restu beliau,
dan sifat-sifat beliau secara fisik atau non-fisik. Hadis-hadis Nabi SAW, baik yang terkait dengan ucapan beliau, perbuatan beliau, restu beliau, dan sifat beliau itu, masing-masing punya banyak contoh. Dan dalam kesempatan ini, insya Allah kita akan datangkan satu contoh untuk masing-masing dari jenis yang 4 yang terkait dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Yang pertama kita lihat contoh terkait dengan hadis berupa ucapan Nabi SAW. Diriwayatkan dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ya, qala, Umar bin Khattab mengatakan, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda. Coba kalian kita perhatikan yang berwarna merah dan bergaris bawah, sami'tu, kata Umar bin Khattab, saya mendengar. Dan yang bisa didengar itu adalah ucapan. Makanya di sini dikatakan, saya mendengar Rasulullah SAW yaqul, bersabda atau mengucapkan sesuatu. Apa yang diucapkan oleh Nabi SAW? Innamal a'malu binniyat, dan seterusnya. Jadi hadis innamal a'mal binniyat ini, ya, dikatakan sebagai hadis karena dia merupakan ucapan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau merupakan ucapan yang disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga disebut hadis. Yang kedua, contoh untuk hadis berupa perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi berupa perbuatan. Contohnya adalah apa yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ya. Qala, dia mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan tentunya sesuatu yang bisa dilihat itu adalah perbuatan, bukan ucapan, ya. Makanya di sini dikatakan, ya, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama fis shalah, apabila beliau berdiri di dalam salatnya. Ketika beliau mau melakukan salat, beliau berdiri, rafa'a yadayhi, beliau mengangkat kedua tangannya, ya, ini pada saat melakukan takbiratul ihram. Jadi beliau angkat kedua tangannya, dan ini adalah perbuatan. Riwayat ini bercerita tentang perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ucapan atau perkataan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama fis shalah rafa'a yadayhi, saya melihat Rasulullah sallallahu apabila beliau berdiri dalam sholatnya, beliau mengangkat kedua tangannya. Ini juga disebut hadis. Kenapa? Karena bercerita tentang perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya yang ketiga adalah takrir atau restu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Takrir itu artinya adalah sesuatu yang suatu sikap dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di mana beliau tidak menegur. Misalnya tidak menegur salah seorang sahabat yang melakukan suatu perbuatan di hadapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ketika sahabat itu melakukan suatu perbuatan, kemudian Nabi tidak menegur, tidak menyalahkannya, ya, itu artinya bahwa beliau merestui hal tersebut. Itu artinya bahwa beliau meridhoi hal tersebut, ya, itu namanya takrir, karena beliau tidak mengingkarinya, ya, dan itu berarti boleh. Sebab kalau seandainya tidak boleh, maka Nabi SAW tentunya pasti akan menegur hal tersebut. Contoh terkait dengan sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi SAW berupa takrir. Contohnya adalah apa yang terjadi dengan sahabat yang mulia Amr bin As. Jadi Amr bin As ini menceritakan bahwa dia pernah mengalami mimpi. Jadi dia bilang, saya bermimpi atau junub, ya, di suatu malam yang sangat dingin pada peristiwa perang Zatus Salasil. Kemudian saya khawatir apabila saya mandi saya akan celaka. Lalu akhirnya saya bertayamum saja. Kemudian saya sholat bersama para sahabat atau mengimami para sahabat sholat subuh. Ya. Kemudian
para sahabat itu menyebutkan cerita itu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau menyampaikan cerita itu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala, kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Amr, salaita bi ashabika wa anta junub, engkau telah sholat mengimami para sahabatmu sementara engkau dalam keadaan junub. Lalu kata Amr bin As, saya pun memberitahukan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang perkara yang menghalangi saya untuk mandi atau hal yang membuat saya menjadi tidak berani mandi. Saya jelaskan dan saya ceritakan kepada Nabi, dan saya juga berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa saya mendengar Allah berfirman, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima, dan janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri, sesungguhnya Allah menyayangi kalian. Setelah Nabi mendengar itu, alasan daripada Amr bin As tidak mandi, tapi dia cukup tayamum kemudian sholat, ya, tidak mandi janabah tapi cukup tayamum kemudian sholat jadi imam malahan, ya. Setelah mendapat cerita dari Amr bin As, ya, dan alasannya, Nabi pun kemudian tertawa dan beliau tidak mengucapkan sesuatu apapun. Walam yakul syai'an, tidak memberikan komentar, tidak melarang, tidak menyuruh Amr bin As untuk mengulangi sholatnya, ya, dan seterusnya. Dan ini menunjukkan bahwasanya apa yang dilakukan oleh Amr bin As itu dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Inilah contoh daripada takrir atau restu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun terkait dengan wasf atau sifat, sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berupa wasf atau sifat, maka ini ada dua macamnya. Yang pertama, sifat secara fisik, khalqi. Yang kedua, sifat terkait dengan perilaku atau kepribadian. Contoh untuk riwayat yang menyebutkan tentang sifat fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hadits yang diriwayatkan dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma. Dia mengatakan bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam marbu'an, kan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam marbu'an, Nabi itu marbu'an, tidak tinggi, ya, tidak terlalu tinggi juga tidak pendek, ya. Jadi badan beliau itu tidak tinggi tidak pendek. Ba'ida ma baina al-mankibain, kedua pundak beliau lebar. Kemudian lahu sya'run yablughu syahmata udhunihi, rambut beliau itu, ya, sampai ke bagian bawah daun telinga beliau. Nah, ini adalah contoh hadis yang terkait dengan keterangan sifat fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan tentunya ada hadis-hadis yang lain juga yang semisal dengan ini. Yang terakhir adalah contoh tentang sifat Nabi yang berkaitan dengan kepribadian beliau, ya, seperti hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Dia mengatakan karena Rasulullah SAW ajwadan nas, Nabi SAW adalah orang yang paling dermawan, ya. Jadi sifat dermawan itu adalah sifat, ya, yang tidak terkait dengan fisik tapi terkait dengan kepribadian. Semua hadis-hadis yang berbicara tentang kepribadian Nabi, entah itu terkait dengan keberanian beliau dan yang lainnya, itu semua masuk kategori wasf khuluqi. Wallahu ta'ala a'lam. Ini yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini, semoga bermanfaat. Dan sebelum saya akhiri, para santri diminta untuk menjawab dua pertanyaan ini. Yang pertama adalah arifil hadits lughatan wa istilahan, sebutkan definisi daripada hadis secara bahasa dan istilah. Yang kedua adalah ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam arba'atun, apa yang dinisbatkan kepada Nabi itu ada 4. Ma hiya hadhil arba'ah, apa saja 4 hal yang dinisbatkan atau disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.